back to Central Boys. Back lagi bersama Imam Piko dan di sini ada Bung Feral K. Hey, what's up everybody? Welcome back ke podcast kripto terbego Indonesia. Let's go. Nah, ini videonya kali ini agak beda karena kita tuh ingin sedikit beropini soal dunia kripto dan NFT tentunya. Mungkin dari NFT bisa dari gua dan mungkin dari kripto dan DeFi bisa dari Bung Feral ya. Gitu. Nah, menurut Bung Feral ini gimana ya? Kalau misalnya kan market lagi turun nih, gitu. Enak di kripto nih enaknya ngapain ya? Pertama sih kalau seandainya kalau kita harus tahu dunia market ini development itu paling naik-naiknya itu naik banget kalau seandainya di bear market itu pertama yang kalian harus tahu, dan in order to capitalize on that itu kalian harus research project. Misalnya kalian ada terikat di satu chain, misalnya ya Harmony lah kan, Harmony tunjukin dulu dong. Nah misalnya kalian di Harmony ini, kalian harus lihat dulu ada project apa yang bagus di Harmony biar kalian bisa cari target, bisa pinpoint di mana kalian bereksekusi. Nah biar nanti pas waktu perubahan ke depan Bitcoin halving nanti tanggal 24 ini nanti kalian bisa bisa maximize your gains gitu kan. Dan kedua, kalian tetap sih yang namanya budget udah harus. Kalau seandainya, tapi ingat kalian harus invest yang kalian bisa willing to lose. Misalnya 1-2% atau enggak 10% lah dari income kalian gitu. Karena sisanya pasti harus buat biaya hidup. Ke poin-poin yang pasti udah solid gitu. Yang pertama si Bitcoin, Ethereum, Ya, yang big cap lah. yang big cap lah. Kalau seandainya mau ini yang lebih yang mau lebih slightly daring, itu menurut gua Neo Protocol sama Avax juga bagus. Menurut lu gimana? Sebenarnya chain sekarang untuk layer 1 itu banyak yang bagus, ekosistemnya, community-nya semua udah jalan. Menurut gua ini bukan masalah pricing lagi ya untuk antara blockchain smart contract utama ya. Lebih tepatnya adalah produk apa yang kira-kira bisa bertahan lama di blockchain itu dan bakal digunain orang banyak pastinya. Nomor satu pasti DeFi. DeFi itu atau decentralized finance itu kalian buat nabung, buat kalian naruh dana dingin kalian, atau mungkin kalian mau minjem di dalam bentuk kripto gitu ya, buat kalian bisa putarin lagi di dalam kripto, ataupun kalian minjem buat bayar cicilan nanti baru dilunasin lagi dengan hasil yang lain dari earning kripto kalian. Itu juga possible banget gitu. Dan menurut gua melakukan ini DeFi itu untuk kegiatan ekonomi sehari-hari itu udah bisa dibilang possible banget untuk zaman sekarang, karena protokol DeFi itu udah umum banget, udah banyak banget, bahkan auditnya itu udah banyak banget ya beneran ya, Seperti salah satunya. nah benar. Nah jadi menurut gue DeFi itu yang paling umum gitu. Nah selain DeFi ini kira-kira ada lagi nggak nih mungkin buat orang awam yang baru terjun kripto di bulan-bulan ini gitu ya? Iya. Pertama kalian harus tahu apa itu smart contract, blockchain, hash dan sebagainya. Tahu lah basic Bitcoin seperti apa. Nanti kalian bisa berarti grasp pasti ini kripto gitu pertama. Terus yang kedua seperti yang bilang, DeFi itu ada penting banget. Misalnya seperti AMM lending, misalnya liquidity pool, kalau seandainya kalian mau lebih riskan gitu kan. Nah terus yang ketiga menurut gua, convertlah sebagian dari uang IDR atau enggak uang US dollar kalian itu ke stablecoin, terus ditaruh di AMM DeFi misalnya dan sebagainya, biar kalian bisa bisa beli cicilan kripto gitu, yang dimana kalian bisa percaya kripto ini memang naik, ya udah beli dikit gitu per bulannya, per minggunya, atau enggak ya per frekuensi yang kalian mau beli lah. Inti dari Bung Feral, stablecoin itu kan sebenarnya fiat dalam kripto ya. Nah tujuannya adalah ditaruh di AMM deposito DeFi, itu tujuannya sebagai dana dingin kalian, jadi dana darurat kalian atau kalau kalian mau buy tiba-tiba, ataupun mungkin untuk kebutuhan di nyata kalian. Jadi ya value nya nggak berkurang tapi tetap berbunga ya gitu ya. Sama kayak kalian naruh di reksadana, cuma kalau di reksadana kan penarikannya agak lama ya, karena hanya jam kerja hari kerja ya. Penarikan reksadana hari kerja doang kan. Iya, kerja doang. Nah gitu. Kalau di taruh
AMM penarikan bisa kapan aja, jadi enak gitu. Kalian butuh dana darurat, stable, misalnya kalian dana darurat kalian dalam stable coin USDT, kalian punya misalnya kalian ya lumayan lah dana daruratnya 1000 USDT lah ya, 14 juta gitu, dana daruratnya mungkin buat bayar anak sekolah dan lain sebagainya, kalian taruh aja di AMM. Terus habis itu nanti mereka berbunga stable coinnya, baru nanti kalau misalnya ada kebutuhan apa, kalian bisa tarik sebagian ataupun semuanya gitu. Dan masalah agak disclaimer ya buat tariknya ini, ada yang bisa langsung tarik, ada yang harus menunggu selama berapa certain amount of time kan ya Bung ya? Itu beda. Kalau yang Staking. certain amount of time itu untuk AMM stablecoin itu biasanya yang perlu pakai kolateral tertentu. Jadi di crypto pun juga ada namanya crypto bond atau reksadana crypto, yang dimana contoh Ethereum kalian staking tapi dibayarkannya dengan token lain yang merepresentasikan Ethereum. Jadi misalnya kalau di Anchor, gue pakai Anchor untuk staking Ethereum gue, itu udah satu Ethereum gue dikonvert jadi satu ETH gitu ya, dimana ini dipakai sebagai bukti reksadana kalian udah menjaminkan stakingnya ke service tersebut, ya dimana bukti reksadananya kalian bisa putar juga di DeFi, tapi kalian juga tetap bisa diamin aja karena nanti dia bakal saat hasil stakingnya dibuka itu kalian juga bisa langsung unlock dan dapat plus reward langsung. Nah, tapi seperti biasa kalian harus riset sendiri untuk protokol mana yang kalian tuju, karena apapun yang di smart contract, apapun yang di dalam blockchain, apa yang kalian lakukan di sana itu semuanya hasil keputusan kalian sendiri. Jadi kalau kalian yang blunder, ya sorry to say, uang kalian pun juga bisa hilang ya. Dan itu adalah salah satu konsep dari crypto as a whole gitu. Resikonya banyak pastilah, ya kan? Karena kan sifatnya blockchain gitu kan. Something yang kalian udah eksekusi, kalian nggak bisa di erase lagi dan bisa otomatis lagi gitu. Once done is done gitu. Jadi kalian harus benar-benar decision making itu emang beneran harus itu banget ya. Ya harus paten lah. Kalau seandainya big decision gitu kan harus bisa gitu. Nah itu pertama. Dan yang kedua, kalau seandainya kalian juga harus tahu not your keys, not your coin. Berarti kalau seandainya kalian bukan holder private key-nya kalian, bisa private key itu ibaratnya apa sih? Password ya kan, password bank lah intinya. Ibaratnya bukti identitas dari wallet kalian. Bukti identitas dari wallet kalian. Kalau kalian harus tahu itu. Kalau seandainya kalian taruh misalnya di exchange, terus exchange ada bermasalah, crypto kalian bisa risiko untuk hilang karena hack dan sebagainya. Jadinya misalnya buat Bitcoin dan Ethereum gitu, kecuali kalian mau di staking kan, kalian gue rekomend taruh di storage. Misalnya ada Trezor dan Ledger. Untuk ngomong-ngomong soal cold wallet ya, masyarakat Indonesia kan belum semua mampu ya. At least kalian tuh benar-benar menjaga baik-baik MetaMask kalian atau wallet-wallet software wallet crypto kalian. Trust Wallet sekarang gak gitu bagus itu, karena sekarang udah banyak wallet-wallet baru, wallet software yang lebih powerful fiturnya, bahkan bisa ngasih fitur IDO, kalian bayangin aja. Oke. Jadi kalau kalian nggak tahu, IDO itu semacam kalau kalian mau saham, mau beli saham IPO gitu ya. Iya. Nah, crowdfunding lah ibaratnya. Nah benar, ini kalian ngantri buat beli token yang baru nge-launching gitu. Nah itu di wallet tertentu udah ada gitu. Nah intinya dari sini adalah di kripto itu untuk kegiatan ekonomi dan investasi itu sebenarnya flow-nya udah sangat banyak, dan sebenarnya aksesibilitasnya mudah. Hanya aja mungkin ada beberapa layer seperti pindah dari wallet exchange dan wallet software untuk akses ke deep apps atau aplikasi-aplikasi di dalam blockchain. Itu sebenarnya knowledge itu bisa dipelajari dengan cepat sebenarnya. Meskipun memang bagi sebagian orang rumit yang melihat banyak address wallet yang kayak kode nggak jelas segala macamnya, yang nomor kata-kata yang acak dulu gitu kan. Nah iya, jadi itu bisa dipelajari. Jadi mungkin ini gue akan sedikit sharing cara gue belajar di dunia kripto. Semua orang pasti start dari exchange, terus sebelum mereka menggunakan fitur di dalam blockchain, pindah ke wallet software,
biasanya orang tuh paham dulu di Exchange itu ditawarin fitur apa sih yang kira-kira fitur di Exchange itu bisa menyerupai yang ada di wallet software dengan aplikasi yang blockchain aslinya. Misalnya fitur staking atau deposito koin tertentu dengan bunga yang bisa dibilang tetap ya. Sorry, maksudnya masalah staking kayak gitu ya. Bagi kalian yang nggak tahu, staking itu ibarat mining tetapi tidak pakai alat-alat buat mining gitu. Ibarat mining pakai koinnya sendiri. Karena kalau seandainya buat mining, kalian pakai alat-alat yang unik banget buat nge-validate sebuah node, transaksinya di approve dan sebagainya. Nah, kalau saya masalah staking, kalian approve transaksinya, validasi node-nya itu pakai tokennya gitu, pakai koinnya, koin tertentu gitu guys. Oke, continue. Nah, terus kalau kalian udah belajar tentang staking dari Exchange, terus kalian bisa belajar tentang IDO yang tadi gua jelasin. Itu di Exchange juga ada biasanya untuk launching koin yang ada di Exchange ya beneran. Biasanya kalau di Binance bilangnya launch pad gitu ya. Nah, terus kalian udah belajar di situ, beberapa Exchange itu menyediakan agregator untuk membeli NFT ya. Kalau Binance kan juga ada Binance NFT, terus di Coinbase pun juga mereka sudah launching. Nah, itu juga kalian merasakan NFT. Tapi harus kalian ingat, semua yang kalian lakukan di Exchange itu meskipun aset uangnya uang kalian, tapi kepemilikannya tidak 100% punya kalian karena masih ada campur tangan pengurusan dari Exchange. Nah, dari sini kalian mulai bisa belajar untuk mencoba lebih realnya ke software wallet guys. Nah, software wallet tuh banyak. Untuk yang EVM based atau yang berbasis engine-nya Ethereum, smart contract Ethereum kan ada variasi kombonya yang menggunakan engine Ethereum yang disebut Ethereum Virtual Machine atau EVM. Nah, itu kalian bisa akses di MetaMask, bisa akses di Trust Wallet, dan bahkan ada smart contract yang tidak terikat pada EVM. Nah, itu kalian juga perlu akses walletnya sendiri. Contohnya Tron, NIR itu tidak pakai engine Ethereum guys. Nah, tapi itu bisa kalian pilih aja sesuai kalian, dan kalian riset sendiri mana yang menurut kalian lebih cocok, lebih mudah digunakan, dan menurut kalian bisa jadi long term untuk kalian. Karena at the end of the day guys, ini investing ya kan, walaupun kalian main di blockchain, main di DeFi dan sebagainya, at the end of the day itu adalah investing dan kalian harus pikir jangka panjang. Dan apalagi di industri baru, jadinya there will be risk ya kan ya. Nah, jadinya kalian harus do your own research in that regard. Nah, jadi kita recap dulu. Pertama, kalian harus tahu basic seperti apa, exchange seperti apa ya kan, terus DeFi ya kan, finance dan sebagainya. Terus yang keempat Yang keempat mungkin gimana belajar transisinya sih Ya, dari exchange sampai benar bisa ke on-chain. karena ini seperti yang dia memang bilang, kalau misalnya kalian di exchange, kepemilikan itu nggak 100% punya kalian. Jadinya kalau misalnya kalian mau ensure 100% kepemilikan itu kalian transisi ke on-chain kan. Nah, ini topik yang kedua yang menarik, yang mungkin orang-orang awam paling familiar adalah NFT. Nah, selama ini NFT itu adalah lisensi untuk barang-barang digital, yang dimana lisensinya ini terikat pada sebuah data. Jadi misalnya kalian cetak gambar di dalam blockchain, otomatis blockchainnya menandain kode tertentu dalam gambar file gambarnya ini sebagai bukti, oh ini gambar ini ada lisensinya, terdata dengan kode numerik sekian, terus kontraknya pun juga sekian. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Seperti itulah, seperti hash. Kalau seandainya hash itu kan identifier buat transaksi. Nah, Kalau seandainya ini identifier buat barang digital tersebut. nah betul. Nah, kenapa identitas barang digital untuk lisensinya penting? Karena selama ini barang digital itu sangat mudah terdistribusikan, tapi kepemilikannya tidak ada yang pasti sebagai bukti kuat. Bukti kuat. Kenapa tuh? Karena waktu zaman dulu kan orang copy paste itu hal yang mudah, screenshot hal yang mudah, tapi file itu bisa saking mudahnya di kopas, identitasnya pun juga tidak bisa dibawa gitu ya. Sedangkan kalau di NFT sebenarnya tujuan utamanya itu guys. Nah, meskipun teknologinya belum sempurna dan kalian mungkin masih ada yang screenshot lah gitu kan,
Tapi sebenarnya di beberapa negara maju mereka tuh udah mulai ngelakuin gimana caranya metadata dari NFT ini bisa jadi bukti legal kuat kalau kalian mencuri gambar orang lain. Ini untuk in case yang sederhana. Biasanya ini pencurian seperti ini lebih terjadi terhadap seniman ya, terutama seniman digital atau enggak musisi. Musisi bisa juga. Iya dong. Kalau orang-orang nasional terus kayak opini gitu ya. Nah iya, jadi supaya mencegah orang asal download. Sebenarnya inti poinnya di situ guys. Nah tapi NFT ini juga bisa ke arah yang lebih besar. Selama paling gampangnya sertifikasi itu paling penting ya. Orang kan bisa menduplikasi sertifikasi, dipalsukan juga jadi baru gitu ya kalau dengan cara konvensional. Nah di blockchain ini wallet yang tercantum yang mencetak sertifikasinya itu sudah menerbitkan dengan atas nama sekian kepemilikan punya sekian. Nah ini juga bisa jadi utility yang bakal dipakai ke depan, mungkin dari kewarganegaraan atau mungkin kalian punya KTP gitu ya misalnya, itu akan lebih interesting gitu. Nah yang utility menarik ya ke depannya, NFT ini tidak lagi soal digital art dan musik ya. NFT ini dituntut sebagai bukti surat kuasa untuk kalian investasi di sebuah project ya. Jadi kalau kalian dengar NFT project memberikan utility atau misalnya fitur-fitur yang bakal dinikmati investor seperti apa, sebenarnya logikanya kayak kalian investasi di properti yang bangunannya belum jadi. Nah, sih seperti itu. Sama kayak gini, sama NFT kan yang gue pelajarin, kalau seandainya kalian lu tahu kan Lens protokol? Iya, sosmed berbasis kripto dari HP. Iya. Nah, dan mereka itu employ yang namanya kayak ada follow NFT, community NFT gitu. Lebih tepatnya kayak NFT ini itu bukan hanya digital art atau bukan hanya musik gitu ya. Karena it just so happens NFT yang bikin NFT terkenal itu kedua itu, art dan musik. Nah, kedepannya NFT itu akan menjadi seperti yang bilang ya, barang bukti dari sebuah tindakan gitu. Misalnya kalau di les protokol kalau sosmed, gua follow dia, gua bakal dikasih yang namanya follow NFT itu sebagai barang bukti bahwasanya wah gua tuh udah follow dia, udah ada identifiernya seperti itu. Jadi menurut gua kedepannya NFT itu bakal lebih mature dan bakal lebih broad gitu, bakal lebih lebar gitu secara protokol. Ini menarik ya. Selama ini kan terutama mungkin di Indonesia banyak banget kalian yang bikin NFT project dengan utilitas yang mungkin fitur-fiturnya untuk investor, tidak untuk jangka panjang. Nah mungkin kalau hype base gitu. Nah kalau gaming mungkin oke lah. Kalau untuk main game mungkin kalian bisa mendeliver atau memberikan fitur-fitur yang sesuai dengan ekspektasi investornya, bisa jadi game NFT jangka panjang. Tapi kalau untuk hal yang lebih community based, misalnya ini jadi secret society-nya goalsnya apa gitu, itu juga harus jelas gitu. Nah yang pastinya NFT ini bakal jadi menurut gua pribadi bakal jadi tulang punggung dari industri Web3 sendiri. Kenapa? Karena lisensi dunia digital itu adalah hal yang paling krusial yang di zaman dari awal era internet sampai sekarang itu belum di-solve ya. Masih belum ada benar-benar something gitu yang benar konkret tok. Nah benar, meskipun bahkan untuk polisi menyelesaikan kasus kriminal cyber atau kriminal digital itu kan mereka cuma modal IP ya. Dimana IP itu cuma melacak transaksi terjadinya apa aja, tapi di dalam transaksinya apa yang dilakukan di dalam transaksinya itu nggak bisa kedetek barang digitalnya apa. Mungkin NFT itu bisa menjadi untuk hal tersebut guys gitu. Bisa menjadi something yang benar-benar lebih signifikan. Iya. Nah contoh paling nyata kasusnya ini nih pentolan Binomo Indra Kents dulu ya. Nah dia itu kan sempat, kalau kalian dengar di berita, dia kan cuci uangnya juga selain untuk beli koin-koin market cap gede di kripto, dia juga beli beberapa NFT blue chip ya katanya. Iya dia membeli beberapa NFT blue
chip untuk menyimpan uangnya ya, karena NFT blue chip yang dimana utility-nya atau fitur yang ditawarkan investor itu punya jangka panjang yang pasti, jadi otomatis bisa dijual lebih mahal atau dijual dengan nilai sama waktu dia beli. Jadi buat ya amanin duit aja gitu ya. Nah ini kan di sini juga polisi bisa membuktikan, oh bisa dilacak nih gitu dari sini, oh ternyata duitnya dia simpan di sini. Nah ini juga memang sih mungkin buat culture orang Indonesia transparansi itu tidak dalam arti finansial, tapi sebenarnya ini dibutuhkan supaya masyarakat satu dan yang lain itu bisa saling percaya untuk oh ini orang baik-baik, dia kerjanya transaksinya uangnya jelas datang dari mana segala macam, dan mungkin ini bukan di kalangan yang atas ya, tapi ini juga untuk di antara masyarakat bisa kayak salah satu menurut gue ya, dengan blockchain ini semua transparan, kalian bisa tahu mana orang yang benar-benar tulus misalkan ya, karena kan selama kita hidup di sini kita lihat orang sini orang itu, kita nggak tahu benar-benar orang itu seperti apa. Nah dengan NFT ini, dengan blockchain ini, kita bisa tahu gitu loh how people do things dan seberapa trustworthy orang itu seperti apa. benar, buat mungkin bisa dipakai buat dokumen audit perusahaan karena menurut gua kalau lembar saham, misalnya kalian beli saham, kadang kan auditingnya ribet ya buat orang awam baca. Mungkin dengan NFT bisa disederhanakan gitu. Nah mungkin dari kita itu aja. Ini sesi curhat biasa. Kalau misalnya kalian ingin ada konten seperti ini lagi yang edukasi slash curhat, kalian komen aja di bawah di videonya, dan jangan lupa make sure follow semua sosial media di Desendra Boys, dan juga subscribe, like, dan tombol lonceng dari video YouTube kita gitu. Dan kalau misalnya kalian mau ada artikel yang kita tulis, kebetulan udah waktu dekat ini kita bakal tulis artikel lagi ya guys. Nah nanti kalian komen aja topiknya kalian mau apa ya di sini. Oke, itu aja dari gua Desendra Boys. Signing out. Itu dari gua sih barang tapi